Semanti belajar dari rumah. Salam sehat, cerdas, dan juara. Baik, hari ini kita berada di salah satu lokasi budidaya tanaman buah dan sayur, tepatnya di lokasi Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Kita berada di kebun stroberi, di mana di sini dibudidayakan berbagai jenis tanaman pangan, buah, kemudian sayur, kemudian umbi-umbian. Untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana sistem produksi budidaya tanaman pangan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga masih semangat ya belajar dari rumah. Baik, pada pertemuan hari ini di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kita akan mempelajari tentang proses produksi budidaya tanaman pangan. Nah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sih perencanaan budidaya tanaman pangan, maka pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih sistem produksi budidaya tanaman pangan. Baik, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai setelah mempelajari bab ini adalah yang pertama, memahami sistem produksi tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian, kompetensi keterampilannya adalah memproduksi tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, jadi nanti kira-kira potensi apa yang bisa kita kembangkan di daerah masing-masing. Baik, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami jenis dan karakteristik bahan dan alat produksi tanaman pangan. Yang kedua, menganalisis teknik produksi tanaman pangan dan selanjutnya menganalisis tahapan proses produksi tanaman pangan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan materinya. Baik, sistem produksi budidaya tanaman pangan. Nah, sistem produksi. Nah, sistem itu adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen yang terkait satu sama lain. Begitupun pada sistem produksi budidaya tanaman pangan. Nah, budidaya tanaman pangan ini tentunya membutuhkan beberapa sarana prasarana ya. Di antaranya adalah lahan atau media tanam, kemudian bibit, nutrisi, air, serta pelindung tanaman untuk mengendalikan hama dan organisme lain yang dapat mengganggu tanaman budidaya kita. Nah, ini adalah sebagai sarana yang mendukung proses budidaya tanaman pangan. Baik, nah seluruh sarana ini tentunya harus sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat ya. Agar apa? Agar mutu atau standar produk yang nantinya dihasilkan ini sesuai dengan standar produk yang sudah ditentukan. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana sih proses produksi budidaya tanaman pangan. Nah, proses produksi budidaya tanaman pangan sendiri di sini terdiri atas beberapa tahapan. Ya, teknik-teknik yang pertama adalah pengolahan lahan, kemudian bagaimana persiapan benih dan penanaman, kemudian pemupukan, pemeliharaan, kemudian pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman, kemudian teknik selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Baik, kali ini kita akan mempelajari satu persatu bagaimana sih teknik-teknik pada setiap tahapan proses produksi budidaya tanaman pangan. Baik, kita lihat pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan ini meliputi semua kegiatan yang dimulai dari persiapan hingga lahan siap ditanami. Nah, tujuannya itu adalah memelihara struktur tanah, tekstur dan kesuburan tanah termasuk juga aerasinya. Baik, pengolahan untuk lahan ini bisa dilakukan dengan cara dibajak atau dicangkul, lalu dihaluskan hingga gembur agar aerasi pada lahan itu bisa baik gitu ya. Pembajakan di sini dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun dengan mekanisasi. Baik, adapun standar pengolahan lahan, yang pertama adalah bebas dari pencemaran limbah beracun. Kemudian lahan ini
disiapkan atau media tanamnya dilakukan dengan baik agar struktur tanah menjadi gembur dan beraerasi baik sehingga udara yang terserap di dalam tanah itu juga bisa mendukung pertumbuhan dari tanaman budidaya. Kemudian standar berikutnya adalah penyiapan lahan itu harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah dan atau kerusakan sumber daya lahan. Selanjutnya, apabila diperlukan dalam standar pengolahannya, lahan ini bisa ditambahkan dengan pengapuran ya atau penambahan bahan organik, kemudian pembenahan tanah dan atau teknik-teknik perbaikan kesuburan tanah lainnya. Baik, yang kedua adalah tahap persiapan benih dan penanaman. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa benih yang akan ditanam ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Meliputi bagaimana sih kualitasnya, apakah dia varietas unggul ya, kemudian sesuai dengan standar bibit yang sudah ditentukan. Baik, pemilihan benih sendiri di sini tentunya dipilih yang memiliki figur atau sifat-sifat benih yang baik. Kriterianya adalah yang pertama, benih itu harus sehat, ya. Tidak membawa dan menularkan OPT atau organisme pengganggu tanaman, tidak berjamur atau tidak mengandung bakteri, ya. Kemudian dipastikan memiliki sertifikat dan label yang jelas. Label di sini misalnya nama varietasnya jelas, kemudian keterangan daya tumbuh, tempat asal, tanggal kadaluarsa, dan diproduksi oleh perusahaan yang terdaftar sehingga kita pastikan bahwa benih yang kita pilih ini adalah benih yang baik dan terstandar ya. Adapun benih ini dapat ditanam dengan cara ditugal atau pelubangan pada tanah yang sesuai jarak tanam yang dianjurkan untuk jenis tanaman yang akan kita budidayakan. Tentunya setiap tanaman memiliki jarak tanam yang berbeda-beda. Baik. Selanjutnya adalah pemupukan. Nah, apa sih tujuan dari pemupukan? Ya, benar sekali bahwa pemupukan ini bertujuan memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, pemupukan sendiri ini biasanya dilakukan setelah benih ditanam. Nah, pemupukan tentunya harus dilakukan dengan tepat, ya baik itu tepat cara, kemudian tepat jenis, tepat dosis, dan waktu aplikasi. Nah, adapun standar pemupukan itu tadi tepat waktu, kemudian tepat dosis, dan tepat cara pemupukan. Nah, pupuk yang biasa digunakan ini bisa berupa pupuk organik ya. Misalnya adalah pupuk kandang, kemudian pupuk hijau atau pupuk hijau, kemudian pupuk kompos yang dihasilkan dari hasil fermentasi atau pupuk anorganik misalnya urea, TSP, NPK, dan KCC. Ini tentunya tergantung dari kebutuhan petani itu. Baik, selanjutnya adalah tentunya yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di sini tujuannya adalah untuk menjaga kondisi tanah, ya, mempertahankan kualitas dan kuantitas tumbuhan serta melindungi tanaman. Nah, tujuan pemeliharaan di sini adalah tentunya untuk memperoleh hasil panen yang sesuai dari segi kualitas dan kuantitas, ya, tidak sesuai dengan target ukuran atau luas lahan. Baik, adapun kegiatan pemeliharaan ini meliputi penyulaman, kemudian penyiraman, pembumbunan, dan penyiangan. Nah, apa sih itu penyulaman ya? Kita lihat dulu penyiraman. Kalau di sini penyiraman dilakukan untuk menjaga agar tanah tetap lembab. Karena apa? Karena air merupakan sumber kehidupan utama bagi tumbuhan. Kemudian penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan menanam kembali atau mengganti benih yang tidak tumbuh atau tidak normal. Sehingga apa? Sehingga ini memaksimalkan kuantitas dari hasil
panen nanti. Jadi tidak sia-sia kalau beberapa lahan dibiarkan kosong saja, maka otomatis nanti hasil dari panen itu akan di bawah jumlah atau kuantitas yang sudah kita harapkan gitu ya. Kemudian pembumbunan. Nah, pembumbunan di sini dilakukan untuk menutup pangkal batang dengan tanah. Nah, karena adanya angin atau gesekan bisa jadi pangkal batang itu tidak tertutup sempurna oleh tanah. Jadi para petani atau pembudidaya itu harus memastikan pangkal atau batang tanaman itu tertimbun oleh tanah. Yang berikutnya adalah penyiangan. Nah, penyiangan di sini memelihara tumbuhan dari gulma. Jadi, saat kita menanam tanaman budidaya, di situ tidak menutup kemungkinan atau dipastikan akan tumbuh eh, apa organisme atau tanaman pengganggu yang mana kalau tidak kita siangi, ini dia akan berebutan nutrisi dengan tanaman pangan kita, sehingga tanaman pangan bisa berkurang kuantitasnya dan bahkan kualitasnya. Baik. Nah, standar pemeliharaan sendiri di sini adalah bahwa tanaman itu dipelihara sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman, dijaga agar terlindung dari gangguan hewan. Baik, selain pemeliharaan, hal yang selanjutnya yang harus dilakukan secara berkala adalah pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, pengendalian OPT di sini harus disesuaikan dengan tingkat serangannya. Apakah serangan organisme pengganggu ini rendah atau mungkin banyak gitu. Jadi pengendaliannya disesuaikan dengan tingkat serangannya. Nah, adapun pengendalian OPT ini dapat dilakukan dengan cara manual ya, dengan penyiangan tadi itu juga bisa termasuk pengendalian OPT ataupun dengan pestisida atau herbisida. Nah, jika kita memutuskan untuk menggunakan pestisida atau herbisida misalnya, harus dilakukan dengan tepat ya, baik itu jenis, tepat mutu, tepat konsentrasi dan dosis, tepat waktu, tepat sasaran, yaitu sesuai dengan organisme pengganggu tanaman target dan kemudian disesuaikan dengan komoditi kita, serta tepat cara dan alat aplikasi. Baik, selain itu dalam pengendalian OPT ini diperlukan juga pencatatan penggunaan pestisidanya, ya, meliputi jenisnya, kemudian waktu, dosis, konsentrasi, cara, tanggal aplikasi, nama distributor, dan nama operator. Nama operator di sini adalah orang yang mengaplikasikan pestisida itu. Kenapa ini perlu? Agar tidak terjadi kelebihan dosis penggunaan pestisida. Karena seperti yang kita ketahui, pestisida ini kalau diberikan dalam jumlah yang berlebih, maka bisa jadi akan tereduksi di dalam tanaman sehingga nantinya akan mengganggu kesehatan kita yang mengkonsumsi produk hasil dari budidaya tanaman pangan ya. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Nah, pemanenan di sini dilakukan pada umur atau waktu yang tepat sesuai dengan jenis tanaman sehingga mutu hasil produk tanaman pangan dapat optimal pada saat dikonsumsi. Jadi memanennya tidak terlalu awal atau tidak terlalu terlambat gitu ya, sehingga kualitas dari produk tanaman pangan ini bisa berkurang. Baik, pemanenan di sini dilakukan sesuai dengan teknik dan anjuran baku untuk setiap jenis tanaman, sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu lama, dan meminimalkan tingkat kehilangan hasil. Baik, selanjutnya adalah pemanenan di sini dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan alat atau bantuan mesin pertanian. Ini pun biasanya disesuaikan dengan jumlah dari tanaman
budidaya yang akan kita panen. Jika dalam jumlah yang besar, sebaiknya disarankan untuk menggunakan mesin pemotong atau mesin pemanenan sehingga mempercepat proses pemanenan. Baik, selanjutnya adalah pasca panen. Nah, pasca panen ini adalah kegiatan setelah pemanenan. Di antaranya seperti pengangkutan, kemudian pengemasan, dan penyimpanan. Nah, kegiatan pasca panen ini adalah kegiatan yang sangat vital. Karena apa? Karena hasil dari budidaya tanaman pangan ini harus kita pastikan bisa awet gitu ya, bisa sampai ke konsumen dalam keadaan yang tidak berkurang kuantitas dan kualitasnya, termasuk juga kandungan nutrisinya. Sehingga di sini perlu dilakukan pengemasan, ya. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuan pengemasan sendiri ini adalah untuk memudahkan proses pendistribusiannya menuju ke konsumen gitu ya. Kemudian membuat umur simpan menjadi lebih panjang sehingga bisa digunakan lebih lama, tidak cepat rusak gitu ya. Kemudian ini tadi kerusakan itu tentunya akan menyebabkan hilangnya nutrisi ya kan. Jadi pengemasan sendiri di sini mencegah rusaknya nutrisi atau berkurangnya nutrisi dari bahan pangan. Selanjutnya adalah menyelamatkan produksi bahan pangan yang melimpah. Jadi kalau melimpah itu tidak sia-sia karena kalau kita tidak kemas dengan baik bisa jadi dalam waktu singkat dia rusak dan akan merugikan petani. Jadi kalau kita kemas dengan baik mungkin daya simpannya akan lebih lama. Selanjutnya adalah tentunya menambah nilai estetika dan nilai jual bahan pangan. Pada saat pengemasan ini umumnya kita menempelkan brand atau merek dagang sehingga mudah dikenali atau dinotifikasi oleh konsumen atau pembelinya. Kalau kita sudah nanti memiliki kepercayaan di masyarakat, maka masyarakat akan nilai jualnya itu akan bisa lebih tinggi ya, sesuai dengan kualitas produk yang kita jual. Baik, ini dia materi untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan nanti dalam kegiatan budidaya kalian. Baik, sampai di sini dulu. Bu Guru ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi kita hari ini dan diakhiri dengan acara petik-petik stroberi. Sudah ada satu keranjang penuh di sini. Baiklah, kita berjumpa lagi pada acara BDR Prakarya selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam mengembangkan usaha budidaya tanaman pangan. Ingat selalu terapkan protokol hidup sehat, selalu cuci tangan pakai sabun. Ini sebelum kita konsumsi, nanti kita akan cuci dulu. Kemudian gunakan hand sanitizer, selalu gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.